Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pada pagi hari ini anak-anak? Kita akan belajar SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 6 ya. Untuk materinya kali ini adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, ini pertemuan pertama ya. Nah, anak-anak sekalian, dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ini untuk semester 1, materi kita adalah tentang Wali Songo atau Sunan-Sunan ya. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu sering pula disebut sebagai namanya Sunan Gresik. Nah, beliau mempunyai istri namanya Siti Fatimah, yaitu dari putri Raja Campa. Nah, Sunan Gresik lahir pada abad ke-14 dari Samarkand, putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Nah, anak-anak bisa melihat ya, silsilah beliau dari Rasulullah sampai Sunan Maulana Malik Ibrahim ini ternyata sanadnya tidak terputus sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak bisa baca ya di layar tersebut. Nah, anak-anak sekalian, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini diutus ayahnya untuk berdakwah di negeri seberang ya, bersama 40 anggota rombongan naik kapal mengarungi samudra. Beliau ini asalnya ada yang mengatakan dari Turki, ada juga yang mengatakan berasal dari Gujarat, daerah Hindia sana. Nah, beliau ini mengarungi samudra yang luas sekali menuju akhirnya mereka sampailah ke sebuah tempat yang namanya Gresik. Ketika mengarungi samudra tentu saja dengan kapal seadanya zaman dahulu ya. Nah, sampai di Gresik ini beliau akhirnya menetap dan berdakwah ya. Dalam berdakwah, Sunan Gresik menghindari konfrontasi karena pada saat itu daerah Gresik itu masih dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit, di mana Kerajaan Majapahit pada saat itu beragama Hindu. Nah, oleh karena itu Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim berdakwah dengan cara apa? Dengan cara membantu masyarakat dan tidak memaksa dalam berdakwah. Caranya gimana? Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini berdagang. Kemudian selain berdagang adalah membantu masyarakat. Bisa dengan mengobati yang sakit, kemudian mengajarkan ilmu dan sebagainya. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya pengikutnya Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim ini banyak. Kenapa? Terutama dari masyarakat miskin, mereka yang tidak mampu, terutama daerah-daerah orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak mampu, mereka menganggap bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim ini sebagai penyelamat. Kenapa? Karena mereka merasa tertolong, terbantu dari pendidikannya juga, diajarkan ilmu agama. Jadi banyak yang masuk agama Islam karena budi pekerti dan kebaikan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Anak-anak sekalian, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini termasuk sunan paling senior dari Wali Songo. Beliau ini yang pertama kali berdakwah dari mulai tahun 1392 Masehi atau 801 Hijriah. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini memiliki peninggalan-peninggalan, terutama peninggalan fisik. Apa itu peninggalan fisik? Peninggalan yang berwujud benda atau bangunan. Salah satunya adalah Masjid Pesucian. Masjid ini adalah peninggalan pertama Sunan Gresik. Masjid tersebut tergolong sebagai masjid tertua yang berada di Desa Leran, Gresik. Nah, kemudian ada juga peninggalan air sumur. Air sumur itu berada di dalam Masjid Pesucian. Masyarakat meyakini bahwa air sumur tersebut bukanlah air biasa, ada kepercayaan masyarakat Arab. Kemudian ada batu arsenik raksasa. Nah, ini adalah peninggalan Sunan Gresik pula. Nah, selain itu ada juga peninggalannya yaitu berupa non-fisik atau pendidikan, yaitu pondok pesantren. Adanya pondok pesantren itu menjadikan Gresik itu menjadi daerah Islami, menjadi daerah yang terpelajar karena pendidikan, kemudian pondok pesantren, pendidikan agamanya bagus, kemudian mereka akhlaknya juga. Kemudian anak-anak sekalian, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini juga dikenal dengan julukan namanya adalah kakek bantal. Nah, kenapa dijuluki sebagai kakek bantal? Karena beliau itu ketika mengajar di pondok pesantrennya, beliau itu menggunakan bantal sebagai alas untuk mengajarkan Al-Quran kepada para murid-muridnya. Jadi di atas bantal itu ada Al-Quran. Maka dari itu beliau terkenal dengan julukan namanya kakek bantal. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini pada tahun 1419 Masehi meninggal dunia atau wafat tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Nah, dari fakta tersebut pantaslah bila kita akhirnya menjuluki Maulana Malik Ibrahim ini sebagai bapak pesantren di tanah Jawa. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur.
Nah, itu tadi ya anak-anak tentang sejarah Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, anak-anak sekalian, untuk terakhir Pak Arif akan memberikan suatu tugas kepada kalian ya. Dua saja tugasnya ya. Yang pertama adalah satu, apa saja peninggalan Sunan Gresik atau peninggalan Sunan Maulana Malik Ibrahim di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah contoh dari peninggalan fisik Sunan Gresik itu apa saja ya. Nah, dijawab di buku SKI kelas 6 ya. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti, difahami, dan anak-anak tetap semangat belajar. Jangan lupa berdoa, makan makanan sehat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.